Halo, Assalamualaikum. Tugas Sejarah Peradaban Islam, Masyarakat Arab Pra-Islam oleh Anita Nurwidiastuti dengan NIM 212141011 kelas 1A Mazawa. Jauh sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah memiliki agama dan tradisi. Islam lahir dalam suasana dominasi politik dua kerajaan besar, Persia dan Bizantium. Sebagai respon atas kondisi masyarakat pada masa itu, Islam diturunkan serta berperan dalam menanamkan bentuk kepercayaan baru bagi masyarakat Arab. Pemahaman tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama masyarakat Arab pra-Islam merupakan dasar pemahaman pembaruan yang dibawa peradaban Islam sebagaimana dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kondisi alam masyarakat Arab. Kata Arab berarti padang pasir atau gurun. Dalam pengertian ini, Arabia meliputi kawasan gurun Suriah, Jazirah Arabia, Sinai, dan beberapa daerah dekat Palestina serta Mesir. Batas-batas Jazirah Arab meliputi batas utara Suriah, Irak, dan Yordania, batas timur Teluk Arabia dan Oman, batas selatan Samudra Hindia, dan batas barat Laut Merah. Gurun pasir di Jazirah Arab meliputi utara Gurun Anafut, selatan Rub al-Khali, barat Gurun Arabia, dan timur Gurun Harat. Kondisi politik masyarakat Arab. Sebelum Islam, Jazirah Arab dan sekitarnya didominasi oleh dua kerajaan besar, yaitu Bizantium atau Romawi di barat dan Sasania atau Persia di timur. Pusat kekuasaan Bizantium adalah Konstantinopel, adapun kerajaan Sasania berpusat di Isfahan atau Iran. Dua kerajaan besar itu selalu berada dalam konflik. Menjelang kelahiran Islam, kerajaan Persia melancarkan sejumlah serangan terhadap wilayah kerajaan Romawi. Ada 4 kerajaan yang perlu dicatat sehubungan dengan lahirnya Islam di Mekah, yakni Hirah, Ghassan, Kindah, dan Himyar II. Perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut menggambarkan latar belakang munculnya Islam dan menjelaskan makna Islam bagi perkembangan sosial, politik, dan peradaban. Kondisi ekonomi masyarakat Arab. Salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sekitar 2000 tahun menjelang Islam lahir, pada 610, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern, misalnya alat bajak, cangkul, dan garu, serta tongkat kayu. Ada 3 sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian mereka pada saat itu. Pertama adalah sistem sewa-menyewa, kedua adalah sistem bagi hasil, dan ketiga ialah sistem pandeko, yakni seluruh modal dari pemilik sementara perawatan dikerahkan penggarap. Di samping pertanian, perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenal perdagangan, bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Keadaan sosial masyarakat Arab. Sebelum Islam lahir, penghuni Jazirah Arabia dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kata itu berakar dari kata jahal yang berarti bodoh. Lawan kata ilm berarti pandai atau mengetahui. Jahiliyah sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai keadaan masyarakat yang belum mengenal agama Islam, sebagai ajaran tauhid yang mengajarkan norma kemanusiaan. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. 1. Perjudian, 2. Minum arak, 3. Nikah istibda, 4. Mengubur anak perempuan, 5. Membunuh anak-anak, 6. Bertabaruj, 7. Lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, 8. Prostitusi, 9. Fanatisme kabilah, 10. Berperang dan saling bermusuhan, 11. Orang-orang yang merdeka lebih memilih berdagang, menunggang kuda, berperang, bersyair, dan saling menyombongkan. Kehidupan masyarakat Arab dalam bidang sastra. Sastra Arab pra-Islam atau sastra jahiliyah adalah cermin langsung bagi keseluruhan kehidupan bangsa Arab pra-Islam, dari hal-hal yang pribadi sampai persoalan masyarakat umum. Dalam sastra Arab ini tergambar jelas kehidupan kemah, alam sekitar, masyarakat, budaya, dan peradaban baik yang masih murni maupun yang telah dipengaruhi oleh bangsa asing. Genre sastra Arab jahiliyah yang paling populer adalah jenis puisi atau syair, di samping sedikit amsai atau semacam pepatah atau kata-kata mutiara, dan pidato pendek yang disampaikan oleh para pujangga yang disebut sebagai prosa liris. Semua ini dihafal di luar kepala secara turun-temurun. Kondisi agama yang dianut masyarakat Arab pra-Islam.
Paganisme, Yahudi, dan Kristen adalah agama orang pra-Islam. Agama pagan sudah ada sejak masa sebelum Ibrahim. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu: Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yatrib dan Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama ini di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. Para misionaris Kristen menyebarkan doktrinnya dengan bahasa Yunani. Inilah yang melahirkan sekte-sekte Kristen yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru, termasuk Jazirah Arab dan sekitarnya. Sekte Arius menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Selain 3 agama tersebut, terdapat kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, di antaranya fetisisme, yaitu kepercayaan menyembah benda, totemisme, kepercayaan terhadap pengultusan hewan atau tumbuh-tumbuhan, animisme, kepercayaan adanya roh. Selain itu, terdapat kepercayaan terhadap jin. Kondisi bangunan masyarakat Arab pra-Islam. Sebagai masyarakat yang telah mengenal agama, penduduk Arab telah mengenal bangunan yang antara lain digunakan sebagai tempat peribadatan. Tempat ibadah di masa jahiliyah ada 4 macam, yaitu tempat ibadah khusus bagi kaum musyrik, dan yang terbanyak tempat ibadah khusus bagi orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi. Bangunan ibadah yang cukup tua di Jazirah Arabia adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Kota Mekah di masa-masa akhir jahiliyah menjadi sangat terkenal karena adanya Ka'bah ini. Ka'bah terletak pada persimpangan jalan bagi para pedagang Yaman yang menuju Suriah, Palestina, Irak, dan Mesir. Sekian penjelasan mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Wassalamualaikum.